Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rosi Putri Aulia dengan NIM A32023007. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang the procedure of English Materials Development. Jadi di sini akan ada 5 fokus. Yang pertama adalah selecting, lalu yang kedua adalah grading, yang ketiga adalah adapting, lalu yang keempat adalah designing, dan terakhir adalah evaluating. Untuk yang pertama adalah selecting. Jadi pengertian dari selecting sendiri merupakan tahap awal dalam pengembangan materi pembelajaran. Jadi proses selecting ini biasanya melibatkan pemilihan konten yang paling relevan, sesuai, dan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran. Jadi tujuan utamanya itu untuk memastikan apakah materi yang dipilih ini uh, akan mendukung pencapaian dari siswanya atau apakah materi ini bisa relevan dengan tujuan pembelajaran dan apakah materi ini sesuai dengan kurikulum yang ada. Kemudian menurut para ahli, yang pertama menurut Grave in 2000, selecting is choosing content and materials appropriate for the learners and objective. Jadi menurut Grave di tahun 2000, selecting itu adalah proses menentukan isi atau konten dari materi yang ada. Jadi apakah isi dan konten itu sesuai dengan pembelajaran ataukah sesuai dengan kebutuhan siswa dan ataukah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu menurut Tomlinson in 2011, selecting involves identifying suitable linguistic and thematic input for development. Jadi Tomlinson di tahun 2011 menekankan bahwa selecting juga mencakup pemilihan bahan otentik atau pemilihan bahan buatan yang memberikan input bahasa yang kaya dan bermakna bagi siswanya. Kemudian ada artikel summary by Mukundan et al. In 2011 found that selecting materials align with learners' cognitive and cultural contexting for student engagement and lesson relevance. Menurut Mukundan et al. Di tahun 2011, beliau menemukan bahwa pemilihan materi ini dipertimbangkan melalui latar belakang budaya, kemampuan linguistik, dan minat siswa dapat meningkatkan keterlibatan dalam proses belajar serta mendukung pengembangan keterampilan berbahasa secara lebih alami. Example, choosing a short story about daily life for intermediate students to improve vocabulary and reading comprehension. Jadi biasanya guru itu memilih seperti cerita pendek atau artikel pendek yang topiknya tentang kehidupan sehari-hari. Untuk siswa menengah itu untuk mengimprove atau meningkatkan kosakata mereka dan pemahaman bacaan mereka. Kemudian role in development, jadi peran dalam pengembangan. Selecting ensures that the materials are relevant, level appropriate, and aligned with the curriculum goals. It is the foundation of effective teaching materials. Jadi, jadi pengembangan ini itu merupakan suatu hal yang penting dan menjadi dasar dari keseluruhan proses pengembangan materi yang ada. Jadi materi yang tepat itu akan bisa memotivasi siswa untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada grading. Menurut Richards dan Smith di tahun 2002, grading is the arrangement of content from easy to difficult. Jadi grading itu adalah pembuatan konten atau penyusunan materi pembelajaran dari yang paling mudah ke yang lebih susah. Kemudian menurut Nation and McAllister di tahun 2010, grading ensures a logical progression that builds on prior knowledge. Jadi menurut Nation dan McAllister, grading itu membantu
membuat urutan belajar yang masuk akal dan sesuai dengan kebutuhan siswa atau kemampuan siswanya. Artikel summary. Menurut Sukyadi di tahun 2015, students exposed to well-graded reading materials showed increased comprehension and learning confidence. Jadi menurut Sukyadi di tahun 2015, beliau menemukan bahwa ketika materi itu disusun secara bertahap, maka siswa tersebut akan mampu atau lebih mampu dalam memahami isi dan menunjukkan peningkatan kepercayaan diri saat belajar bahasa. Example, begin with text in simple present tense, then move on to present continuous, and then finally introduce past tense narrative. Jadi biasanya guru akan memulai pembelajaran tersebut dengan mengajarkan simple present tense terlebih dahulu, kemudian berpindah atau naik ke present continuous, dan lalu setelah itu baru ke past tense yang lebih susah. Kemudian role in development, grading helps avoid cognitive overload. It promotes structured learning and help learners progress smoothly. Jadi grading bisa membantu siswa belajar secara sistematis dan mereka tidak akan merasa kewalahan dalam belajar. Kemudian grading juga bisa membangun pemahaman dari tahap yang lebih mudah, menengah, kemudian ke yang lebih susah. Kemudian yang ketiga ada adaptive. Definition by McDonough, Shaw, and Masuhara in 2013. Adapting means changing existing materials to suit specific learning needs. Jadi menurut McDonough, Shaw, dan Masuhara di tahun 2013, menurut mereka adapting itu mengubah atau menyesuaikan materi yang sudah ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembelajaran atau kebutuhan dari siswa tersebut. Kemudian menurut Tomlinson di tahun 2003, adaptation is used to enhance the suitability and effectiveness of materials. Jadi adaptasi itu sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian dan efektivitas materi bagi siswa. Article summary by Islam and Maris in 2003, teachers adapted import textbooks by simplifying difficult vocabulary and adding culturally familiar context to boost comprehension. Jadi, beliau mencatat bahwa guru biasanya mengadaptasi buku teks asing, misalnya seperti mengganti nama dan latar belakang cerita menjadi lebih lokal dan disesuaikan dengan uh, budaya yang budaya yang ada, itu biasanya dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih mudah. Kemudian example, modify a story set in New York City by changing names, places, and situation to an Indonesian context for better learner connection. Jadi biasanya guru itu akan modifikasi cerita yang biasanya setnya atau tempatnya itu di New York atau negara lain, kemudian diubah namanya, terus tempatnya dan situasinya itu jadi lebih Indonesia. Jadi muridnya itu bisa lebih paham atau lebih akrab dengan konteksnya, itu akan lebih ngena di orang Indonesia. Jadi mereka lebih mudah memahami apa isi konten tersebut. Kemudian role in development, jadi peran dalam pengembangan. Adapting allows flexibility, makes materials culturally relevant, and helps meet the diverse needs of learners. Jadi adaptasi itu membuat materi lebih relevan secara budaya dan lebih bisa dipahami oleh siswa karena mereka lebih familiar dengan konten tersebut. Ini juga memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan kelasnya atau kebutuhan dari lingkungan tersebut.
Kemudian ada designing. Designing definition by Graves in 2000. Designing is creating new instructional materials and texts from scratch or integrating resources innovatively. Jadi, Grave di tahun 2000 itu menyatakan bahwa merancang materi itu berarti memilih dan mengorganisir elemen-elemen yang akan diajarkan. Kemudian menurut Harwood in 2010, it involves creative planning of content, layout, and learning activities. Jadi menurut Harwood, beliau menekankan bahwa pentingnya merancang materi agar sesuai dengan karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, dan konteks pengajaran. Article summary by Suryani in 2019 found that designing context-based learning material motivated students and improved participation. Jadi menurut Suryani di tahun 2019, beliau meneliti bahwa materi yang dirancang berdasarkan konteks lokal seperti makanan tradisional atau kebiasaan masyarakat Indonesia itu akan membuat siswa merasa lebih dekat atau lebih familiar dan mereka akan termotivasi untuk belajar. Example, create speaking flashcard with image of Indonesian food to help student practice describing favorite meals. Jadi biasanya guru itu akan merancang kartu aktivitas berisi berisi gambar makanan khas daerah seperti gudeg, rendang, ataupun nasi goreng. Jadi kartu ini itu bisa digunakan untuk bermain role play, di mana siswa mungkin bisa berpura-pura menjadi pelayan ataupun pelanggan yang memesan makanan dalam bahasa Inggris. Jadi lebih baik disesuaikan dengan keadaan yang ada. Jadi sesuai dengan uh, uh, keadaan yang ada di lingkungan kita seperti makanan Indonesia atau apa seperti itu, agar muridnya bisa familiar dengan hal tersebut. Kemudian role in development. Designing supports originality and contextualization. It is essential for addressing specific learning outcomes and student interest. Jadi perannya dalam pembelajaran itu dalam pengembangan designing ini memberikan keleluasaan untuk membuat materi yang lebih orisinal, kreatif, maupun konseptual. Ini juga bisa membantu menyesuaikan materi dengan gaya belajar siswa. Jadi mereka itu bisa milih nggak bosan karena materinya itu bisa berubah-ubah. Jadi ada flashcard, terus kemudian ada role play. Jadi nggak melulu materi itu harus dijelaskan dengan cara yang formal. Jadi kita bisa kayak buat materi itu agar lebih menarik. Karena designing itu adalah proses kreatif dalam menciptakan sebuah materi pembelajaran dari awal atau mungkin menggabungkan beberapa sumber untuk membentuk materi yang ada jadi materi yang baru dan orisinal. Ini juga mencakup penyusunan konten, struktur, kemudian visual, dan aktivitas. Kemudian yang terakhir adalah evaluating definition by Alice in 1997. Evaluation is assessing the effectiveness of instructional materials. Jadi menurut Alice di tahun 1997, beliau menjelaskan bahwa evaluasi itu bertujuan untuk menilai apakah materi ini sudah berhasil dalam konteks penggunaannya, apakah materi ini sudah bisa disampaikan dengan baik ataukah materi ini sudah berjalan dengan lancar atau belum. Dan menurut Cunningsworth in 1995,
Evaluation helps determine if the materials meet the goals and learners' needs. Jadi, Words di tahun 1995 mengatakan bahwa evaluasi itu bisa membantu guru untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan materi sehingga guru tersebut bisa memperbaiki dan meningkatkan materi yang sudah ada. Kemudian article summary by Mukundan and Ahor in 2010 use a checklist-based evaluation to identify gaps in a national textbook, which led to better revision and learners' satisfaction. So, menurut Mukundan dan Ahor, di tahun 2010, dia mengatakan menggunakan evaluasi berbasis checklist untuk menganalisis buku teks nasional dan menemukan beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti minimnya konteks lokal dan kurangnya variasi aktivitas. Example and role. Example, after a lesson on environmental issues, students complete a survey and the teacher adjusts the lesson plan accordingly. Jadi, mungkin setelah menggunakan unit pembelajaran bertema Saving the Environment, guru itu bisa membagikan angket umpan balik kepada siswa dan melakukan refleksi. Sehingga hasil evaluasi tersebut bisa menunjukkan bahwa siswa lebih tertarik ketika aktivitasnya melibatkan diskusi kelompok dan proyek nyata. Kemudian peran dalam pengembangan, evaluation ensures continuous improvement and helps teachers refine materials based on feedback and learning outcomes. Jadi, evaluasi penting untuk refleksi dan perbaikan. Jadi tanpa evaluasi, pengembangan materi ini tidak bisa mengetahui apakah materi yang dibuat itu benar-benar efektif untuk diajarkan kepada siswanya atau tidak. Dan evaluasi ini penting untuk menilai seberapa jauh materi itu bisa dikatakan efektif dalam membantu siswa untuk mencapai tujuan belajar. Evaluasi itu sebenarnya bisa dilakukan sebelum, selama, ataupun sesudah menggunakan materi tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.